Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Sedulurku sekalian, kita bertemu kembali di channel Tonatan TV. Kita akan melihat bagaimana penelusuran ulang kemarin tentang di mana letak Istana Raja Wengker yang kita berpedoman dalam buku Mbah Purwowijoyo Babat Gondowahono. Kita melihat kemarin di makam Soguno itu saya juga sempat curiga dari nama yang berada di makam Gedong, yakni Surowijoyo atau Surawijaya. Nah, saya yakin saudara juga pengalaman juga, bukan? Saudara juga penasaran pula kan tentang nama Surawijaya. Kenapa kok penasaran? Kita lihat siapa Raja Wengker awal. Raja Wengker pertama adalah Ketuwijaya. Iya kan? Namanya Ketuwijaya. Ini diduga oleh Mbah Pur sebagai putra mahkota Raja Medang atau Raja Mataram kuno. Siapa sih Ketuwijaya sebetulnya? Kita lihat bahwasanya Ketuwijaya itu adalah seorang Mapateh yang bernama Mpu Ketuwijaya. Ini Mapateh Rakai Hino pada masa Kerajaan Mataram kuno atau Medang dipimpin oleh Dyah Tulodhong. Ya dah. Jadi Mapatehnya adalah Mpu Ketuwijaya atau yang bergelar Sri Ketudara Manimanta Praba Prabu Sakti. Ini Ketuwijaya. Nah, bisa jadi ini kan, karena Mbah Pur mengatakan bahwa dia adalah putra mahkota dari Raja Medang atau Raja Mataram kuno. Tapi ketika pemberontakan Dyah Wawa ini berhasil menggulingkan Dyah Tulodhong, Mpu Sendok yang semula membantu pemberontakan ini dan menginginkan jabatan atau kedudukan lebih tinggi, dia bisa menggeser kedudukan Mapateh atau kedudukan Rakai Hino. Kalau Mapateh Hanu, akhirnya dia menjadi Mapateh Rakai Hino, yakni Mpu Sendok. Jadi menggeser kedudukan Mpu Ketuwijaya. Nah, saya jadi penasaran lagi ketika melihat Surowijoyo atau Surawijaya yang ada di makam Gedong di Soguno, yang mana letak makam itu tidak ada 500 meter dari ditemukannya lokasi penemuan arca Buddha atau arca Cogembung yang letaknya di belakang makam. Di belakang makam agak berat dikit gitu loh. Jadi ini tidak jauh loh dari ini. Terlebih Mbah Suryati mengatakan bahwasanya nama Surawijaya atau yang di makam Gedong itu adalah orang yang sakti. Nah, numpak dokar atau numpak kereta saja dari Banyuwangi sampai Ponorogo hanya butuh waktu 1 malam. Bayangkan ini berkuda 1 malam sudah nyampe ke Ponorogo. Cepetnya tatit ya, kan gitu. Nah, kita juga penasaran lagi kan dengan sebutan Mbah Suryati mengatakan bahwasanya itu Mpu. Itu Mpu, ini menjadi patokan saya. Itu Mpu makam Gedong nih. Ini menjadi patokan saya. Loh, Mpu. Lalu saya sampai di rumah, saya bingung, Mpu Ketuwijaya kah ini? Nama Surawijaya atau dia masih keturunan Ketuwijaya. Kita melihat raja-raja Wengker semuanya sudah pakai Wijaya, Ketuwijaya. Yang terkalahkan dengan Airlangga Wijaya Warma. Yang di Sirah Keteng, ada prasastinya di Sirah Keteng, prasasti yang kini berada di Museum Nasional, prasasti Sirah Keteng orang menyebutnya. Di situ ditulis Raja Sri Jayawarsa Digwijaya Sastra Prabu. Ada Wijaya lagi ya. Kita lihat nanti, kita teruskan. Tapi saya akan mengajak Anda dulu untuk otak kita fresh, tidak hanya berpikir tentang Wengker, Istana Wengker. Kita melihat pada masa yang lampau jauh di Melarak. Melarak adalah 15 km, sekitar 15 km dari kota. Itu ada suatu apa di sana? Kita lihat dulu ya sejenak dan besok kita lanjut lagi bagaimana tentang penelusuran. Ini berada di Lumpang, Melarak, Ponorogo. Ini batu lumpang yang besarnya tingginya ada 0,5 meter,
tapi panjangnya ini ada sekitar 1 meter lebih sedikit, terus melingkar gitu. Melingkar tuh sak daplokan menungso luwe sak cakepan itu. Tapi sudah berumbukan kayu sebetulnya ini, tapi ini bisa diinggirkan sebetulnya. Ini lubangnya, ini lubangnya yang saya ini lubang, jadi ini lubang. Nah, ini lubangnya, ya. Ini lubangnya, lubang lumpang itu ini. Terlihat ya? Ini saya angkat pakai ini. Ya, ini lubang. Oke. Tak jauh dari lumpang tadi di kandang pitik itu ya, itu masih ada lumpang lagi yang besarnya juga lebih kecil sedikit dari yang tadi. Salam budaya, Rahayu. Sedulurku sekalian, saya berada di utara pemakaman Asem Gede, di tempat yang agak meninggi. Melihat kondisi secara geografis, tempat ini adalah lebih tinggi di antara yang samping-sampingnya. Ini bisa dipastikan, ini sebuah bentuk yang dikeramatkan pada waktu dahulu. Lokasi Asem Gede ini terletak di samping makam Asem Gede. Tapi ini juga masuk makam karena sudah ada makam-makamnya di lokasi ini ya. Tapi lokasi ini lebih tinggi dibanding makam yang berada di sampingnya. Juga jalan yang berada di sampingnya. Jalannya pun itu juga mesti rendah dibanding lokasi ini gitu loh. Ini yang membuat saya curiga harus mampir ke lokasi ini. Lokasi ini tidak jauh dari Masjid Dhuwur Sunan Ampel Melarat. Jadi ini berada di belakang masjid gitu. Lokasi di belakang Masjid Dhuwur Sunan Ampel Melarat, yang mana saya juga istirahat di masjid tersebut. Setelah kita telusuri di sini, di lokasi Asem Gede ini, ternyata ada benda-benda yang pantas untuk kita curigai, saudara. Nah, benda-benda itu pantas untuk kita curigai karena ini masuk benda keramat pada masa lalu. Seperti Yoni. Kalau benar ini Yoni dan letaknya di sini, jelas ini dulu adalah sebuah pecandian. Tapi saya tidak menemukan linggo sedikit pun culan-culannya. Kalau ini memang Yoni yang pecah atau Yoni yang pecuil. Anehnya lagi ya, di samping Yoni tadi, Yoni yang cuil ini ada batu bata merah, panjangnya 1 meter lebih susunan ini.
Lalu saya membayangkan, apakah lokasi batu bata ini tempat menumpangkan Yoni pada masa lalu? Gimana kalau begini? Keren bukan? Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Dan penelusuran ini tidak akan usai sampai di sini. Teriring ungkapan ono rino ono upo, ono awan ono pangan. Salam budaya rahayu.